Good afternoon, guys. Good afternoon. I hope everyone have a good condition. Okay, let me introduce ourselves. We are from Group 3, which consists of 6 members, namely Naomi, Valen, Novita, Safria, Waode, and me, Seyusiati Ambado. The scope of morphology. Morphology is a study of word. It basically deals with word formation, examine the relationship between words, and analyze their constituent element. Morfologi adalah studi tentang bagaimana bagian-bagian kata yang disebut morfem menciptakan makna yang berbeda dengan menggabungkan satu sama lain atau berdiri sendiri. Misalnya, morfem cookie menambahkan sufiks s membuat kata baru menjadi cookies dengan bentuk jamak dengan arti yang sedikit berbeda dari bentuk tunggal. Morphemes are the smallest meaningful unit of language which can be subdivided without losing their meaning. Kita lanjut. Di sini ada types of morphem. Teman-teman bisa lihat di sini morphem terbagi menjadi dua, ada free sama bound. Di free terbagi lagi menjadi dua, ada lexical sama fungsional. Jadi bound dia terbagi lagi menjadi tiga, ada affix, bound base, contracted forms, dan di affix terbagi lagi. Teman-teman bisa lihat. Di sini saya akan menjelaskan affirmative morphem dan lexical morphem dan fungsional morphem. Suatu bentuk morphem dalam bahasa yang dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kata dan memiliki arti yang jelas dan spesifik. Dengan kata lain, free morphem itu adalah unit bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan makna secara mandiri. Di bagian lexical ada verb, love, noun, girl, adjektif, pretty sama slow. Jadi di sini bound morphemes itu terbagi menjadi tiga, ada affix dan bound base dan juga contracted forms. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bound base yang menurut affixnya. Jadi bound yang menurut affixnya di sini terbagi lagi menjadi dua, yaitu dari functional morphemes dan juga intentional morphemes. Kemudian dari functional morphemes ini terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu prefix dan juga suffix. Oke. Kemudian intentional morphemes itu dia jenisnya hanya suffix saja. Di sini dari fungsional ada contohnya. Untuk imbuhan prefix atau imbuhan di awal, di situ ada, di sini ada pre, an, con, is, re. Oke. Kemudian di sini ada untuk imbuhan akhir atau suffix. Di sini ada er, ness, line, kemudian is, man, dan full. Kemudian di sini ada inflectional morphemes. Dia hanya ditambahkan di imbuhan akhiran saja atau biasa disebut dengan suffix. Di sini contohnya ada imbuhan ing, er, s, is, kata kegunaan s, terus n, dan juga Lanjut, kita masuk pada bound morphem basis. Bound basis adalah that one of them bring as a word is followed. Jadi bound basis ini dia tidak dapat berdiri sendiri. Jadi basis yang tidak dapat berdiri sendiri ini dia memiliki dasar yang terikat. Jadi basis yang terikat ini dia harus memiliki prefix atau suffix atau juga basis lainnya yang ditambahkan kepada basis ini untuk menjadi sebuah kata. Jadi, contohnya di sini ada kata reject. Reject terdiri dari re dan jack. Re adalah prefix. Kalau misalnya kita pisahkan re dan jack, berarti kan sisa jack. Jack adalah basis yang tidak dapat berdiri sendiri karena dia tidak bisa menjadi sebuah kata. Jack ini kan artinya menolak. Ketika kita pisahkan, berarti jack ini dia sudah tidak memiliki arti. to continue the material, so I will explain about the morphem structure and the morphological trees. So the first is morphem structure. As we know, morphem is the smallest unit of a word that can carry meaning, right? And actually, morphem has a structure. They are made up of two separate classes. Jadi di dalam morphem itu dia ternyata ada strukturnya. Strukturnya itu terdiri dari root dan affix. Oke.
kita ke root dulu. Root, base atau stem. Ketiga istilah ini sering muncul di dalam morpheme structure. Pada umumnya root, base sama stem ini kadang mereka itu memiliki bentuk yang sama dalam suatu kata. Tapi padahal root, base sama stem ini mereka memiliki makna yang berbeda. Untuk lebih lanjutnya lagi, saya akan memberikan penjelasan tentang perbedaan antara ketiga istilah ini. Jadi di sini dikatakan kalau root itu as the core part of a word that cannot be divided or cannot analyze, and there's no affix are attached. Jadi root di sini dikatakan kalau ini adalah inti dari sebuah kata, inti kata yang sudah tidak bisa dibagi lagi ke unit paling terkecil. Jadi dia mentok sudah di situ akarnya. Dan di root ini dia tidak ada tambahan affix apapun, entah itu suffix, prefix maupun infix. Sedangkan kalau base itu adalah bagian. It's part of the word that to which any affix are attached. Kalau base ini dia adalah bagian dari kata yang ditambahkan sebuah affix, entah itu inflectional atau derivation. Kemudian kalau stem as a part of a word that is existence before any inflectional affix have been attached. Jadi kalau stem ini dia itu konsepnya agak sedikit berbeda dari root dengan base. Jadi stem ini itu adalah bagian kata yang ada sebelum ditambahkan atau diberi tambahan affix inflectional. Oke. Di sini juga ternyata kalau semua root itu bisa disebut sebagai base, tapi tidak semua base itu bisa disebut sebagai root. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan memberikan sebuah contoh. Teman-teman bisa lihat, there is some example of root, base, and stem. Di yang pertama itu ada kata unfriended. Unfriended ini terdiri dari 3 morpheme, un, friend, sama and. Oke. Dari kata unfriended ini bisa kita lihat kalau rootnya itu adalah friend. Kenapa friend? Karena friend itu sudah tidak bisa dibagi lagi. Dia ada satuan unit yang sudah mentok. Kemudian ternyata friend itu termasuk dari base. Bisa tadi teman-teman lihat bahwasanya kalau semua root itu bisa dikatakan base. Makanya friend ini termasuk dalam base. Oke. Kemudian base juga selain friend, dia bisa jadi base juga maksudnya selain base-nya itu friend, base-nya juga ada unfriend. Kenapa unfriend termasuk base juga? Karena base itu adalah bagian dari kata yang ditambahkan sebuah imbuhan affix dari ataupun inflex. Di sini friend kan ditambah imbuhan an. Ini termasuk sebagai affix dari. Makanya di sini base unfriend dia termasuk base juga. Kemudian ada stem. Tadi stem dikatakan bahwa dia adalah bagian kata yang ada sebelum ditambahkan inflectional affix. I will explain about allomorphs. Nah, jadi allomorphs ini adalah bentuk varian dari morfem tanpa mengubah arti dari kata itu sendiri. Nah, jadi allomorph adalah varian bentuk fonetik dari morfem atau satuan makna yang bervariasi dalam bunyi dan ejaan tanpa mengubah makna atau arti. Next. Di sini ada type of allomorphs. Yang pertama, additive allomorphs. Additive allomorph ini adalah morpheme that are phonological similar. Jadi morpheme yang secara fonologis mirip atau bunyi di akhirannya itu mirip. Provide example. Nah, example di sini ada the, sama at. Jadi yang melekat pada kata kerja untuk menunjukkan past time. Yang pertama ini adalah past time. Contohnya kiss it, kiss. Bentuknya sama, tapi bunyinya itu berbeda. Dan juga bisa killed, dan bad. Ada akhiran sama d. Dan juga di sini ada s, z, sama s. Yang mana s, z, sama s ini yang melekat pada kata benda yang membuatnya plural atau posesif. Nah, contoh di sini ada which is. Kemudian ada e sama z ya. Dan juga ada dogs. Akhirnya itu kayak ada z,
dogs. Dan juga ada cats. Cats. Jadi itu tadi yang merupakan, contoh dari additive allomorphs. Dan berikutnya slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya di sini ada suppletive allomorphs. Nah, suppletive allomorphs ini adalah akar dari dua atau lebih fonetis yang berbeda untuk kata yang berbeda dari kata yang sama. Seperti kata sifat bad. Nah, kata sifat bad dan suppletive comparative dari worse. Nah, teman-teman bisa lihat di sini contohnya better, best, bad, worse. Jadi lebih baik, dan juga terbaik. Artinya sama. Jadi worse jelas secara semantik itu terkait dengan bad dalam ketepatan dengan cara yang sama. Nah, seperti kata large, example large. Nah, dia terkait dengan large. Nah, tetapi di sini tidak ada hubungan dengan morfologi antara kedua kata tersebut, yaitu tidak ada kesamaan fonetik di antara